Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menggeser pola perilaku masyarakat menyangkut budaya, etika, dan norma yang ada. Sebuah gelombang perubahan sosial yang melanda seluruh wilayah dunia, merata, masif, dan serentak. Pada 2022, jumlah pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai 4,95 miliar orang, atau mencapai 62,5% dari total populasi dunia. 4,62 miliar orang dari mereka, setara 58,4% populasi dunia, adalah pengguna media sosial. Terdapat lebih dari 1,5 juta pengguna media sosial baru setiap hari, atau 6 pengguna baru dalam setiap detiknya. Di Indonesia, pengguna internet mencapai 204,7 juta orang, atau 73,7% dari 277,7 juta orang total penduduk. 191,4 juta orang dari mereka, setara 68,9% penduduk, merupakan pengguna media sosial. Media sosial memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan. Jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, dan biaya lebih murah. Namun media sosial juga bisa menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Menimbulkan konflik, masalah privasi, dan rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Ia memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi, keuntungan sosial dan ekonomi. Namun, ia pun bisa menumbuhkan populisme, memunculkan kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan identitas, agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada. Dan suka atau tidak, media sosial kemudian tidak bisa dipisahkan dari politik. Peran media sosial dalam dunia politik tidak bisa dinafikan. Ia memiliki peran yang cukup signifikan. Menjadi ruang cukup besar bagi para politisi, organisasi dan kelompok kepentingan politik untuk membangun citra, sekaligus sarana mendekatkan diri pada masyarakat. Potensi jangkauan online yang sangat luas mempercepat penyebaran citra diri para politisi dan penjaringan dukungan suara dari masyarakat. Politik, yang dahulu kerap dihubungkan dengan hal-hal kenegaraan yang rumit, terkesan ruwet dan memusingkan, kini berubah menjadi hal yang menarik, diminati, dan layak dipahami masyarakat. Kini, dunia politik bukan lagi hal yang asing. Ia menjadi lebih fleksibel, terutama bagi generasi milenial, yang saat ini mendominasi arena digital dan media sosial. Selama masa pandemi kemarin, di tengah kemerosotan ekonomi dan meningkatnya pengurangan tenaga kerja, media sosial mengambil peran penting dalam dunia politik. Media sosial telah menjadi bagian dari aspirasi rakyat. Mutualisme masyarakat dengan politisi dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak. Lewat media sosial, politisi tidak sekedar mendengarkan suara rakyat, namun juga bisa memberi respons, sehingga mereka merasa diperhatikan dan diperjuangkan.
Media sosial menjadi ruang rakyat menyampaikan kritik dan saran untuk pemerintah. Ruang yang bahkan bisa jadi lebih efektif dibanding demo massal jalanan. Kebebasan pers dan jurnalistik menjadikan media sosial sebagai ladang untuk menampilkan informasi terbaru terkait isu perpolitikan dan hal sejenis yang sedang ramai dibahas dalam beragam forum resmi atau non-resmi. Semua pihak akan diuntungkan dengan kemudahan akses digital yang sangat menakjubkan. Media sosial juga bisa menjadi alat untuk memantau perkembangan isu politik yang tengah hadir di masyarakat. Isu politik yang berkembang potensial menjadi viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Masyarakat kemudian lebih banyak mengkonsumsi wacana dan berita politik dari platform media sosial. Semua bisa diperoleh secara real time, hanya berjarak satu ketukan jari di ponsel. Pada gilirannya, media tradisional terpinggirkan dan kehilangan keharumannya. Penonton televisi menyusut, offline media cetak habis tergerus. Media sosial, tidak diragukan lagi, telah memainkan peran yang lebih penting dalam dunia politik. Ia bisa mengantar politisi memenangkan suara para pemilihnya. Ia bahkan juga bisa mempengaruhi penentuan hasil pemilu. Dalam pemilihan Presiden Filipina Mei tahun 2022, media sosial telah memainkan peran sangat besar, memenangkan Ferdinand Bongbong Marcos Jr. menjadi Presiden Filipina. Saat itu, lebih dari 37 juta pemilih, setara 56% dari 65,7 juta pemilih terdaftar, adalah kaum muda berusia 18 hingga 40 tahun, yang 5 juta diantaranya baru pertama kali memilih. Mereka inilah pendukung kampanye Marcos Jr. Mereka, yang sebagian besar lahir pasca rezim diktator Marcos berakhir pada 1986. Mereka, yang tidak mengalami era otoritarianisme pemerintahan Marcos. Rezim yang telah memenjarakan lebih 70.000 orang, menyiksa lebih 34.000 orang, dan menewaskan lebih 3.200 orang selama pemberlakuan undang-undang darurat militer. Mereka, yang sekarang hidup di era digital, di mana media sosial memainkan peran dan pengaruh besar, dan berhasil dimanfaatkan para propagandis Marcos Jr. untuk membersihkan sejarah, dan menciptakan citra baru sebaliknya sebagai pengganti. Rebranding era otoritarianisme Marcos Senior sebagai era keemasan dan kemakmuran Filipina cukup sukses. Propaganda masif lewat platform media sosial berhasil meyakinkan jutaan rakyat Filipina bahwa kisah kekejaman dan keserakahan rezim Marcos adalah tidak benar. Kampanye pengagungan dan kepahlawanan Marcos Senior sekaligus dukungan atas Marcos Junior menjelang pemilu membanjiri berbagai platform media sosial. Ia juga digunakan untuk menghantam kandidat lain dengan informasi salah dan palsu. Bongbong Marcos Jr. berhasil memanfaatkan kekuatan media sosial untuk mendistorsi informasi, menyebarkan berita palsu, memulihkan dinasti keluarga, dan mengantarkannya menduduki tahta presiden. Bagaimana di Indonesia? Apakah hal serupa akan mungkin terjadi?
Kekuatan media sosial dan peran generasi milenial ikut mempengaruhi atau bahkan ikut menentukan hasil pemilu 2024 mendatang. Sekitar 114 juta orang, setara 60% dari 190 juta pemilih terdaftar pada pemilu 2024, adalah pemilih muda berusia 17 hingga 39 tahun. Dengan kondisi pemilu yang hampir sama, di mana pemilih muda akan mendominasi, maka hal tersebut bisa terjadi. Kaum milenial bisa memberikan dampak yang besar dan menggunakan kekuatan besarnya pada pemilu 2024 untuk memutuskan siapa yang akan memimpin negara ke depan. Perlu strategi inovatif, kreatif, partisipatif, interaktif, dan transparatif agar generasi milenial bisa dirangkul dan mendukung setiap program yang ditawarkan. Mereka hidup di era arus informasi yang terdisrupsi, sehingga rentan terpapar disinformasi. Sehingga sejatinya, media sosial adalah penentu pemenang kontestasi politik 2024. Karena ia memiliki kekuatan untuk mengubah permainan di dalamnya. Ia mampu mengendalikan referensi dan mengarahkan pilihan politik generasi milenial, pemilih terbesar pemilu 2024. Social media is a game changer. Media sosial bisa mengubah permainan. Media sosial bisa menjadi penentu kemenangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Salam.